Saya belum pernah ice breaking kayaknya di sini ya. Kita coba ice breaking dulu sebelum materi. Saya teman-teman semua. Biar nggak ngantuk. Ya, nanti peraturannya ice breaking dulu ya sebentar. Lihat lihat ya semua ya. Aturannya teman-teman eh, chat jawabannya. Jawabannya dijawab di kolom chat ya. Oke, udah siap ya? Satu, dua, tiga. Ya. Negara apa yang merugikan kesehatan di dunia? Yuk, silakan dicat. Negara apa yang merugikan kesehatan di dunia? India. Yuk, yang lain masih salah, bukan India. India, kenapa India sih? Cina. Ya, ya, betul, betul, betul. Sudah Rohmatul Wafid Azizah, betul. Coba jelasin, Rohmatul ada nggak? Boleh jelasin kenapa jawabannya Maroko? Iya, baik, Ibu. Gimana? Kenapa Maroko bisa em, merugikan kesehatan di dunia? Eh, maaf ya, Bu, kalau jawabannya ndak lengkap atau salah. Menurut saya, Maroko itu negaranya apa kurang bersih gitu loh, Bu, atau sedikit kotor atau kumuh. Jadi dapat menyebabkan kanker atau serangan jantung Ya, ya, ini gitu, udah Bu. saya buka ya. Betul. Jadi Maroko, karena Maroko, gitu ya. Karena Maroko dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, gangguan kehamilan, dan jantung. Ya. Sekarang lanjut yang kedua. Mengapa Sadako, tahu nggak Sadako kalian? Tahu, Ibu. Ya. Mengapa Sadako keluar dari TV? Ini resen aja yang tahu jawabannya. Coba aja nih siapa. Nabila? Ya, Hanin? Hanin mau ngomong? Karena tidak mau di dalam TV. Oke, oke. Yang lain, yang lain? Coba kita lihat. Ya, karena kalau keluar dari hati namanya bukan sadako, tapi sodako. Oke ya, udah. Ice breakingnya sedikit aja untuk pembuka mata kita aja, biar kita siap untuk mengikuti materi hari ini. Ya, kita mulai materi tentang sebenarnya bagaimana program pemerintah dalam kesehatan masyarakat dan desa. Ini sebagai disclaimer aja ya, materi ini saya siapkan, namun materi ini diambil dari slide presentasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan ya. Jadi ini diambil dari materi materi yang disampaikan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di mana apa namanya program kesehatan masyarakat dan program gizi menjadi tanggung jawab mereka. Nah, ini adalah slide atau gambaran gitu ya, permasalahan gizi pada ibu dan anak di Indonesia. Jadi
ibu hamil anemia di Indonesia itu angkanya 27,7%. Kemudian 16,9%-nya itu ibu hamil kurang energi kronis atau bumilkek ya. Dalam artian dia sudah dalam kondisi lebih parah daripada kurang gizi. Jadi sudah kurang energi kronis. Kemudian ketika nanti dia melahirkan, ya ceritanya kalau sesuai dengan siklus hidup, setelah ibu hamil ini melahirkan, maka kemungkinan besar bayinya akan lahir prematur atau lahir berat, lahir rendah gitu ya, atau bahkan dia pendek. Nah, di Indonesia sendiri angkanya itu mencapai 6% bayi yang lahir itu dia berat lahir rendah. Jadi kurang dari 2,5 kilo gitu ya. Dan panjangnya kurang dari 48 cm. Nah, teman-teman ini kan dari jurusan gizi kan ya. Jadi teman-teman mesti tahu sebenarnya apa saja sih permasalahan kesehatan gizi di Indonesia. Kalau di kuliah-kuliah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita belajar sebenarnya apa saja permasalahan utama di Indonesia atau beban permasalahan penyakit di Indonesia. Sekarang kita sudah mulai fokus ke hanya permasalahan gizinya, gitu ya. Kalau ingat slide beban permasalahan kesehatan itu di bayi balita itu ada defisiensi nutrisi gitu ya. Kemudian di remaja ada anemia gitu ya. Walaupun dia angkanya tidak ada di angka atas tapi di bawah. Kecuali kalau defisiensi nutrisi untuk bayi balita itu cukup cukup tinggi, ada di 10 besar penyakit. Nah, ini ternyata dipengaruhi oleh ibu hamil yang anemia atau bahkan ibu hamil yang kurang uh, energi kronis ya. Nah, kemudian si ibu ini gitu ya, kalau kita bercerita sesuai dengan siklus hidup, ibu yang kek itu ataupun yang anemia tersebut ketika dia menyusui gitu ya, rata-rata memang dia tidak berhasil menyelesaikan proses menyusuinya gitu ya. Jadi ASI eksklusifnya tidak tercapai. Dan hanya 68,6 bayi di Indonesia itu yang dia mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Ya, kemudian setelah 6 bulan si bayi ini kan mendapatkan makanan pendamping ASI gitu ya. Nah, makanan pendamping ASI-nya itu ternyata hanya 60% bayi-bayi yang mendapatkan MPASI yang beragam gitu ya. Beragam itu maksudnya dia bervariasi, tidak hanya karbohidratnya saja, tapi ada juga proteinnya, kemudian ada sayurannya, kemudian ada buah-buahannya, kemudian ada kacang-kacangannya. Jadi beragam. Kemudian dari 78,4% itu masih ada ya, ternyata dari MPASI itu yang sisanya sekitar 22,6% itu yang MPASI-nya itu tidak mengandung telur, ikan atau daging. Gitu. Apalagi ketiganya ya, kalau termasuk beragam itu proteinnya bisa ada apa namanya telur sedikit, kemudian ada ikan, kemudian ada dagingnya, atau nanti dia dua protein, kemudian dengan sayuran-sayuran. Kalau teman-teman pernah apa namanya makan di restoran Jepang gitu ya, ini saya belajar di apa belajar food apa namanya ya penyajian bagaimana orang Jepang bisa makan sehat, itu mereka sangat bervariasi ya. Kalau di Indonesia itu kan kadang kita makannya hanya nasi, kemudian protein ya paling ayam atau ikan atau daging. Jadi uh, jenis proteinnya tuh rata-rata cuma satu. Tapi kalau di Jepang itu dia jenis proteinnya tuh bisa lebih dari dua. Tapi dalam porsi yang tidak terlalu banyak ya. Jadi porsinya kecil-kecil tapi sangat beragam. Kemudian sayurannya ada banyak, kemudian ada kacang-kacangan, kemudian ada sayurannya pun jenisnya ada yang sayuran segar, ada sayuran yang dimasak, kemudian ada buahnya. Nah, kalau di kita, bahkan mungkin masih di keluarga saya itu masih yang nasi, kemudian proteinnya satu gitu ya, satu jenis, kemudian ditambah dengan sayuran satu jenis gitu ya. Nah, kita, teman-teman di sini terutama, perlu menyampaikan pentingnya keberagaman makanan ya, karena ternyata makanan yang beragam itu bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan terutama bayi balita ya setelah mereka mendapatkan ASI sebagai MPASI pendukung. Nah, kemudian ketika mereka sudah beranjak dewasa ternyata
di Indonesia anak-anak itu masih mengalami banyak permasalahan gizi ya. Ada yang underweight, berat badannya itu di bawah kurva 15,9. Ada yang dia sudah berdampak kepada apa namanya tinggi badannya untuk stunting 21,5%. Ada yang dia udah sangat kurus sekali gitu ya, atau wasting 8,5%, atau bahkan ada yang overweight 4,2%. Jadi nutrisi yang didapatkan itu kebanyakan mengandung lemak dan gula. Teman-teman mungkin juga sudah banyak melihat ya bagaimana apa namanya snack-snack atau jajanan-jajanan yang dijual di toko-toko supermarket atau bahkan di warung-warung itu banyak sekali mengandung gula atau melebihi batas konsumsi gula yang disarankan. Nah, ini teman-teman perlu eh, nanti membekali diri ya dalam artian bagaimana cara supaya generasi kita gitu ya ketika nanti teman-teman pun turun di masyarakat melakukan KKN misalnya atau melakukan praktek lapangan, teman-teman bisa menotis atau meng-highlight sebenarnya apa sih permasalahan gizi dan bagaimana apa saja akar akar penyebabnya dan bagaimana cara kita bisa berkontribusi gitu ya untuk memberikan pengetahuan yang benar itu seperti apa. Nah, ini kita mulai masuk ke permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional ya, yaitu stunting. Jadi stunting ini menjadi permasalahan prioritas nasional dan swasembada pangan itu menjadi program prioritas pembangunan di pemerintahan kabinet Bapak Prabowo ya. Jadi ini selaras sebenarnya dalam artian bagaimana Indonesia nantinya bisa menyelesaikan permasalahan gizinya dengan upaya-upaya swasembada pangannya. Nah, kita sebelum masuk ke apa saja program Kementerian Kesehatan dalam menyelesaikan permasalahan gizi atau permasalahan gizi prioritas, kita mesti tahu sebenarnya apa itu permasalahan sendiri. Contoh stunting ya yang di sini. Nah, stunting ini merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis. Jadi dia tidak datang apa namanya? Dia tidak datang tiba-tiba gitu ya. Atau misal dia seminggu tidak mendapatkan ASI eksklusif atau apa namanya? Dia adalah stunting ini didapatkan karena memang beberapa bulan si bayi ini tidak tidak naik berat badannya gitu bisa bisa jadi dari apa namanya asinya tidak mencukupi kemudian mungkin ibunya pada saat hamil anemia atau kek jadi bahkan kondisi si ibu sendiri ini bisa mempengaruhi kondisi anaknya. Nah, dan dan disebabkan juga karena infeksi yang berulang gitu ya. Jadi udah dia kurang gizi, dia sakit terus-terusan gitu ya. Dan ditandai gitu ya, ada ciri khususnya, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi sudah berdampak kepada tinggi dan panjang badannya. Bagaimana dengan dampak yang lain? Dampak yang lain justru lebih berbahaya ya. Jadi ternyata penurunan pengecilan ukuran otak gitu ya yang menyebabkan dia penurunan kemampuan kecerdasannya gitu ya di masa yang akan datang. Nah, karena ini menjadi masalah atau masalah yang perlu diselesaikan secara nasional, maka nanti kita akan belajar apa saja peran-peran dari kementerian lain, lintas sektor yang lain, dan apa saja regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini. Ini yang pertama, Perpres 72 tahun 2021. Di sana disampaikan terkait dengan definisi stunting itu seperti apa, supaya orang tidak salah memahami terkait dengan stunting, supaya tidak terjadi stigma terhadap ibu atau keluarga yang memiliki stunting. Atau bahkan ini menjadi pegangan lintas sektor atau mungkin kita ya sebagai seorang teman-teman seorang mahasiswa atau dari pihak akademisi untuk mendefinisikan stunting itu seperti apa, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengatasi stunting. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau luang, silahkan bisa baca Perpres 72 tahun 2021.
Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan dampaknya. Jadi bukan hanya berdampak terkait dengan tinggi atau panjang badan anak sesuai dengan umur. Jadi teman-teman ini nanti kalau di lapangan atau di desa gitu ya, eh, Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan buku standar antropometri atau standar pertumbuhan dan perkembangan bayi, balita, bahkan sampai anak usia sekolah sebelum sampai dia disebut dengan dewasa atau usia produktif. Jadi sampai dengan 18 tahun. Nah, di situ ada standar tinggi badan atau panjang badan, standar berat badan, dan standar lingkar kepala gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan standar antropometri itu jika nanti mensupport ibu-ibu kader posyandu gitu ya, mengingatkan mereka bahwa mereka juga perlu merujuk kepada standar yang benar untuk menentukan status dari si anak yang sedang kita amati atau sedang kita ukur pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, ini salah satu dampak yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya perkembangan otak itu paling banyak pada usia bayi yang dilihat dia bayi dan 1 sampai 3 tahun sampai dengan jadi bisa dibilang usia balita merupakan masa-masa di mana otak manusia itu bertumbuh sangat pesat gitu ya. Nah, pada masa-masa ini di bawah 5 tahun gitu ya, nutrisi silakan Sastra. Nutrisi ini menjadi hal yang sangat penting selain daripada stimulasi tumbuh kembang yang lain gitu ya. Jadi bagaimana sel-sel dalam otaknya itu bisa tumbuh dengan adanya nutrisi yang didapatkan dari ASI atau dari makanan pendamping ASI. Karena ketika di masa balitanya itu tidak mendapatkan asupan nutrisi yang benar dan baik, maka akan mempengaruhi dampak jangka panjang gitu ya kemampuan anak untuk belajar di sekolah. Jadi agak lemot gitu bisa dicek apakah dulu dia ASI selisih apa enggak atau dulu dia sering sakit-sakit terus makannya benar apa enggak. Ini bisa bisa dilihat dari situ gitu ya. Nah, intervensinya atau bagaimana cara mengatasinya, mencegah atau cara bisa dibilang cara em, bukan menyembuhkan ya, tapi eh, ti- mencegah supaya tidak di titik yang lebih parah, gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan sejak sebelum lahir dan setelah lahir. Jadi sebelum lahir kan berarti intervensinya kepada si ibu ya. Apakah si ibunya anemia? Kalau anemia berarti diberikan TTD. Apakah si ibunya mengalami kurang gizi atau kek? Berarti kalau mengalami diberikan pemberian makanan tambahan. Nah, nanti kita akan belajar lebih detail di slide-slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan standar antropometri ya. Nah, ini grafik panjang badan dan tinggi badan menurut umur anak perempuan ya. Ini bisa dilihat 1 tahun, 2 tahun, 3, 4, 5. Gitu. Dan ini ada di buku KIA ya. Jadi teman-teman kalau punya buku KIA, adiknya di rumah atau ponakannya boleh dibuka-buka biar tahu. Karena di situ banyak sekali informasi ya terkait dengan bagaimana atau informasi apa saja yang wajib diketahui oleh seorang ibu untuk supaya anaknya tidak kurang gizi dan jangan sampai anaknya itu stunting. Nah, ini adalah gambaran kondisi prevalensi atau apa namanya banyaknya ya jumlah bayi balita yang stunting, wasting, underweight dan overweight di Indonesia dari tahun ke tahunnya, dari tahun 2013, 2018, 2019, 2021 sampai dia 2023. Ya. Jadi kalau stunting sendiri di tahun ini, tahun lalu ya, disampaikan tahun ini itu turun ya, tapi sangat kecil turunnya. Oleh sebab itu nanti teman-teman ini menjadi salah satu momen belajar bersama kita yang penting karena nanti kelak kalau kalian sudah lulus atau teman-teman nanti turun terjun langsung di masyarakat, teman-teman tahu sebenarnya
apa saja sih kebijakan dari pemerintah yang sedang dijalankan? Apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah atau mendukung pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting? Kalau wasting bahkan meningkat ya ini ya, wasting dan overweight meningkat. Kalau underweight-nya udah cukup bagus turun tapi masih sangat kecil. Jadi sebenarnya permasalahan gizi dalam arti tugasnya teman-teman semua nih yang di jurusan gizi ini masih sangat besar ya, sehingga memerlukan banyak SDM konsultan konsultan gizi, konseling gizi, kemudian ahli gizi itu sangat sangat diperlukan. Gitu ya. Nah, harapannya nih teman-teman nanti setelah lulus memiliki satu pemikiran apa saja yang bisa diselesaikan di masyarakat terkait dengan permasalahan gizi. Nah, kemudian bagaimana dengan estimasinya? Apakah Kementerian Kesehatan gitu ya selaku kementerian yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat Indonesia memiliki datanya? Karena kalau kita tidak memiliki data yang akurat terkait dengan jumlah sasaran yang akan kita intervensi atau akan kita apa namanya kita kurangi jumlah stuntingnya atau berapa banyak yang perlu ibu urget gitu ya, yang perlu kita berikan PMT pemberian makanan tambahan, berapa banyak remaja yang anemia, ini kita akan kesulitan untuk memberikan intervensi yang benar gitu ya. Nah, atau apa namanya bagaimana kita bisa memberikan satu program yang efektif ketika kita tidak mengetahui berapa real jumlah anak stunting atau bahkan kita tidak bisa memprediksi gitu ya dengan teori ilmu permodelan Kitsil Trend kita bisa memprediksi berapa anak stunting yang perlu kita antaskan di tahun atau diintervensi berapa. Nah, ini nanti kita akan belajar di slide ya. Jadi balita di Indonesia. Underweight yang mengarah ke stunting ini cukup cukup tinggi ya, lebih tinggi daripada wasting dan underweight. Kemudian overweight juga cukup tinggi, lebih tinggi daripada wasting sendiri dan overweight stunting. Jadi dia udah gemuk, pendek gitu ya istilahnya. Itu juga ada. Nah, ini cukup kompleks ya permasalahan gizi di Indonesia pada balita. Ini slide-nya diambil dari slide salah satu dosen atau pakar gizi di UI, Prof. Iwan Aryawan ya. Nah, ini adalah framework konsep ya. Jadi bagaimana kita bisa berpikir apa saja sebenarnya kerangka pikir penyebab masalah dari permasalahan kesehatan gizi ibu dan anak. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui penyebab kesehatan status gizi ibu dan anak. Kemudian apa saja faktor faktor yang mendasari terjadinya permasalahan gizi pada ibu dan balita dan apa saja dukungan gitu ya, faktor-faktor pendukung yang dapat apa namanya membantu menurunkan gitu ya, membantu menurunkan status gizi ibu dan anak. Nah, sampai sini kita sudah 30 menit. Saya stop share dulu. Teman-teman, ada yang mau bertanya atau memberikan feedbacknya atau resumenya? Mangga silakan. Adakah? Ada yang bertanya atau menyampaikan resum atau feedback dari apa yang sudah saya sampaikan? Silakan. Adakah? Bertanya? Ada? Ada yang bertanya? Ada yang menyampaikan resum? Clear semuanya? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan. Tata, ya Tata silakan Tata. Bu, saya ingin bertanya. Ya.
itu kan pada materi kali ini kan kita membahas tentang prevalensi stunting, wasting, underway sama overweight. Nah, eh, kalau membedakannya itu bagaimana, Bu? Maksudnya kan itu kan memper-memper sama semua gitu Ya, kan. ya, Terima kasih, Bu. ya, sama-sama Kakak. Ya, jadi membedakannya itu tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan eh, yang bisa apa namanya menentukan status gizi dari si anak, apakah dia underweight, apakah dia wasting, apakah dia stunting, apakah dia overweight. Itu berdasarkan kurvanya sebenarnya ya, dari kurva kurva standar antropometrinya seperti itu. Nah, eh, kader kader posyandu itu ketika berat badan ini kita lihatin di lapangan ya. Jadi ketika ibu membawa bayinya ke posyandu gitu ya, uh, beratnya istilahnya dia ada di garis di bawah kalau di buku kaya itu dia di bawah yang kuning gitu ya. Dia lebih daripada standar deviasinya kan yang ini yang hijau ya, yang kuning ini ya. Itu dia di yang kuning itu berarti nanti dari kader posyandu dia akan merujuk ke puskesmas. Nah, nanti tenaga gizi di puskesmas dia akan menyampaikan apa status gizi dari si bayi yang dibawa ini gitu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia tidak naik berat badannya gitu ya, dia perlu dirujuk ke puskesmas. Jadi walaupun semisal dia masih di hijau gitu ya, tapi dia tidak naik. Nah, ini juga perlu di refer ke puskesmas untuk dapat dikonsultasikan ke ahli gizi apa yang menjadi penyebabnya walaupun mungkin dia masih dalam status sehat atau dalam batas normal. Tapi kalau bagaimana dia menjustifikasi ada uh, ada satu Permenkes, tapi saya tidak sampaikan di slide ini ya, tapi teman-teman bisa cari. Atau nanti di pertemuan selanjutnya saya bisa berikan bagaimana menentukan terkait dengan status underweight, kemudian wasting, stunting, dan overweight ya. Jadi tenaga kesehatan memiliki panduan pegangan gitu ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan penetapan status tersebut. Tapi kenyataannya di lapangan adalah ketika bayi berat badannya tidak naik atau dia berada di bawah yang hijau, bayi ibu dan bayinya gitu, atau ibu dan balitanya akan dirujuk ke puskesmas sehingga nanti di puskesmas tenaga kesehatan ahli gizinya yang akan menentukan status gizinya gitu. Jadi memang memang apa namanya tenaga kesehatan yang profesional dengan alat ukur profesional dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mereka menentukan apa namanya status gizi dari masing-masing pasien atau bayi yang dirujuk dari posyandu ke puskesmas. Begitu Tata untuk definisinya terkait dengan berapa batasnya dan sebagainya. Nanti saya coba carikan dulu ya pedomannya atau tata aturan karena itu sangat klinis ya istilahnya seperti itu. Bukan menjadi salah satu keahlian saya dalam menyampaikan hal tersebut sehingga nanti saya coba carikan dulu nanti bisa saya sampaikan kepada PJ mata kelas. Begitu Tata. Baik, Bu. Terima kasih. Sama. Silakan Nabila. Enggak, Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Geh. Monggo. Tadi kan Ibu menjelaskan mengenai pencegahan dari stunting itu sendiri kan, terutama pada saat kehamilan. Apakah itu maksudnya berarti itu stunting tidak bisa disembuhkan ya? Terutama pada saat bayi telah lahir, terus sudah terinisiasi stunting. Itu berarti nggak bisa disembuhin ya, Ibu? Atau eh, perkembangan selanjutnya itu berarti nggak akan maksimal ya, Ibu, karena sudah telah. Ya, makasih Nabila. Jadi eh, apa namanya pemberian eh, pemberian tablet tambah darah atau pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kurang gizi pada saat dia mengandung bayinya gitu ya kan kalau bayi dari USG itu dia hanya bisa dilihat berat badannya sama panjang badannya apakah sesuai dengan usia kehamilan. Nah nanti kalau semisal dia
sesuai atau batas normal, ya berarti atau tidak dalam batas normal, berarti si ibunya diberikan nutrisi tambahan, ya. Proses yang tiba-tiba, gitu ya. Tapi memang dilihat dari sejak masa kehamilan. Makanya bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah atau berat badannya itu di bawah 2,5, kemudian panjang dia pendek di bawah 48, ini mesti mendapatkan intervensi khusus, gitu ya. Walaupun dia belum didefinisikan stunting ya, tapi dia bisa dicegah dalam artian intervensi dia bisa dikejar ya, bisa dikejar pertumbuhannya sehingga sama dengan bayi-bayi di usia dia lebih cepat terdeteksi, atau semakin dia lebih cepat diketahui berapa panjang badannya, berat badannya, sesuai usia atau tidak, maka semakin cepat dia intervensinya, gitu ya. Jadi pemerintah, dalam arti nanti kita akan belajar di slide selanjutnya ya, pemerintah mengambil kebijakan, gitu ya, keputusan bahwa intervensi kepada si ibu hamil dengan memberikan tablet tambah darah supaya dia tidak anemia. Kan kalau dia ibu hamil anemia, gitu ya, kan otomatis nutrisi yang dibawa isi ibunya sendiri itu udah kekurangan nutrisi. Bagaimana dia bisa memberikan nutrisi pada anaknya dengan baik, gitu ya. Mungkin kalau misal si ibu sehat itu nutrisinya 100%, dia bisa memberikan ke bayinya bisa 80-100%. Tapi kalau si ibunya sendiri sudah defisit nutrisi, berapa yang akan dia berikan kepada bayinya? Sehingga meskipun si bayi ini belum istilahnya tervonis stunting, gitu ya. Nah, ini bisa diintervensi. Oleh sebab itu, pemberian tablet tambah darah dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil atau makanan bergizi pada ibu hamil itu merupakan salah satu cara yang efektif ya untuk mencegah stunting. Nah, ketika nanti bayinya lahir, kita cek apakah bayinya ini di bawah 48 cm atau di bawah 2,5 kilo. Kalau enggak, berarti dia bisa mengejar pertumbuhannya. Asal dia rutin mengukur pertumbuhan berat badan dan panjang badannya secara rutin di posyandu, gitu ya. Jadi semakin cepat dia terdeteksi, misal berat badan pas lahirnya oke, tapi ternyata pas dia lepas ASI, 6 bulan ini paling banyak kasus nih, di situ ketika dia lepas ASI dan mesti makan, berat badannya langsung nggak naik, gitu, atau tidak sesuai dengan usianya. Nah, makanya kenapa pengukuran berat badan itu mesti rutin tiap bulan, supaya bisa lebih cepat terdeteksi, begitu sih, Nabila. Nah, apakah tidak bisa disembuhkan? Bukan disembuhkan ya, tapi dikejar. Kalau untuk pertumbuhan fisik itu bisa dikejar, tapi kalau untuk pertumbuhan otak, kalau dokter spesialis anak yang mainstream, gitu ya, dia yang benar-benar kaku dan kekeh, gitu, dibilang itu sudah tidak bisa dikejar kalau untuk pertumbuhan otaknya. Tapi kita bisa kejar selama masa 5 tahun, itu masih bisa dikejar. Karena memang kalau tinggi badan dan berat badan itu kan untuk mengejar sudah juga akan usia. Baik Ibu, terima kasih Begitu Nabila. banyak. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi sesuai dengan pola interkelompok umur balita, penurunan stunting melalui intervensi spesifik, kelompok remaja intervensi spesifik yang dimaksud adalah yang pertama screening anemia. Jadi remaja putri itu dicek apakah dia anemia apa enggak. Jadi intervensi pencegahannya itu jauh sejak sebelum dia hamil, gitu ya. Jadi di screening dulu apakah dia anemia atau tidak. Kalau misal anemia berarti diberikan makanan bergizi plus diberikan tablet tambah darah, ya. Kemudian ketika nanti dia hamil, gitu ya, apakah dia melakukan pemeriksaan kehamilan. Kenapa sih pemeriksaan kehamilan penting untuk mencegah stunting? Karena dengan adanya pemeriksaan kehamilan itu bisa diketahui kondisi si ibu. Apakah dia lemas, kurang darah, atau dia sakit kena infeksi, bagaimana berat badan dan panjang badan bayi di dalam rahim, apakah sesuai dengan usia,
sehingga nanti lebih cepat bisa diberikan intervensi, misal pemberian makanan tambahan atau suplemen untuk ibu hamil dan sebagainya. Nah, kemudian pemantauan pertumbuhan balita, sama yang tadi sudah saya sampaikan bahwa bila pemantauan pertumbuhan balita dapat dilakukan secara rutin, maka maka intervensi kekurangan gizi pada balita ini akan lebih cepat dilakukan, gitu ya. Kemudian ASI eksklusif, bagaimana kita tahu bahwa ASI merupakan nutrisi terbaik, gitu ya, dan baru tadi berapa ya angkanya 70% ya, masih. Kemudian pemberian MPASI kayak protein hewani bagi balita, ya, bayi usia 2 tahun itu kayak protein hewani, gitu ya. Jadi jangan sampai dia makannya nasi dan sayuran dan buah-buahan itu lebih banyak daripada dia makan protein, karena protein itu salah satu fungsinya adalah menumbuhkan sel-sel dan jaringan pada tubuh, gitu ya. Kalau kalian kan gizi lebih tahu ya, sehingga pada masa pertumbuhan protein itu sangat, terutama pada saat dia makan makanan pendamping ASI. Kemudian tata laksana balita dengan masalah gizi yang tidak naik berat badan kurang, gizi buruk, dan stunting itu diberikan rujukan. Tadi saya bilang ketika dia sudah mengukur di posyandu, kurang berat badannya tidak naik, bagaimana justifikasinya? Oke, berarti ke puskesmas. Nah, nanti kalau ternyata puskesmas tidak bisa mengatasi, berarti nanti dia akan dirujuk ke rumah sakit. Seperti apa nanti kita belajar di slide selanjutnya. Kemudian imunisasi. Kenapa sih imunisasi terkait juga dengan stunting? Ingat tadi salah satu akibatkan karena kekurangan energi kronis, kekurangan gizi kronis. Imunisasi ini bisa mencegah terjadinya infeksi, ya. Kita tahu imunisasi dasar lengkap pada bayi balita anak usia sekolah, gitu ya. Itu kan sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi. Karena kasihan banget ya kalau untuk misal bayi yang udah kurang gizi, dia sering sakit-sakitan, gitu ya. Atau dia terkena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Kan kalau balita lagi sakit kan otomatis dia tidak suka makan, gitu ya. Udah susah makan, kurang makanannya juga gizinya rendah, terus pas sakit dia nggak suka makan. Tambah deh dapat dari mana ya si bayi ini nutrisi yang baik. Nah, ini yang akhirnya diputuskan bahwa imunisasi menjadi salah satu intervensi spesifik yang dapat menurunkan angka kejadian stunting. Kemudian yang terakhir adalah status dari penggunaan asuransi atau jaminan, ya. Kemudian penggunaan jamban atau di mana si orang tua ini dia buang air besarnya, apakah di jamban atau tidak. Kenapa? Siapa hubungannya? Karena ketika keluarga tersebut tidak buang air besar di jamban, bisa dipastikan penyebaran penyakit, gitu ya, atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air atau disebabkan oleh kotoran yang menempel di tangan atau yang disebabkan oleh penyebaran akibat terbangnya virus atau bakteri-bakteri yang ada di kotoran manusia itu terbang ke makanan, masuk ke dalam tubuh, itu akan menjadikan infeksi. Rata-rata penyakitnya adalah diare, tifus. Kemudian sebagaimana kita ingat ya materi sebelumnya bahwa diare, tifus itu cukup mematikan ya untuk bayi dan balita. Jadi mungkin kalau orang dewasa diare kan, kenapa sih diare cukup mematikan pada bayi? Karena bayi ini kan nggak bisa diajak komunikasi ya. Kalau orang dewasa kalau diare ya berarti makan banyak, istirahat, minum oralis, ya. Tapi kalau bayi balita kan misal di bayi dia hanya bisa minum ASI eksklusif. Kalau tidak segera dibawa ke fasilitas kesehatan, gitu ya. Itu sangat sangat mematikan karena istilahnya dia udah kurang gizi, sebut aja minus, dia nggak dapat tambahan, kayak dapat plus makanan, tapi dia mesti mengeluarkan. Kan kalau orang diare, bayi diare kan dia mengeluarkan bukan makanan ya, mengeluarkan kotoran dia itu, jadi mengeluarkan gizi yang ada itu jadi langsung keluar tidak segera, tidak diserap oleh tubuh, jadi udah minus tambah minus lagi, gitu, sehingga ini yang menyebabkan sel-selnya itu tidak mendapat nutrisi untuk bagaimana bisa tumbuh.
orang dia mau menyembuhin aja sulit gitu karena tidak ada nutrisi yang dia gunakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu yang akhirnya buang air besar di jamban merupakan salah satu intervensi spesifik. Kemudian saya jeda dulu sebentar ya karena saya mau balas WA dari pimpinan saya sebentar ya teman-teman. Maaf ya. Ya, maaf teman-teman. Waktu masih lagi apa namanya lagi kerja. Ya, ini kita lanjutkan ya. Apa saja program-program ini kan tadi programnya program-program untuk mencegah gitu ya, mencegah terjadinya stunting atau istilahnya kalaupun memang sudah di kondisi yang kronis, bagaimana supaya tidak semakin parah gitu ya. Nah, ini adalah gerakan atau upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, upaya-upaya yang sudah dilakukan di remaja putri. Contohnya dia gerakan aksi bergizi. Jadi gerakan aksi bergizi itu menggerakkan anak-anak sekolah remaja di SMP, gitu ya, SMP, SMA atau sederajat untuk merutinkan makan sarapan dan aktivitas fisik dan minum tablet tambah darah, gitu ya. Jadi mengingat sebelum program penggerakan itu tentunya diberikan edukasi dulu ya. Jadi pentingnya nutrisi yang baik untuk remaja, pentingnya tablet tambah darah bagi remaja, bagaimana caranya supaya kebutuhan nutrisi remaja itu bisa terpenuhi. Contohnya dengan tidak
tidak menghilangkan atau tidak atau merutinkan sarapan gitu ya anak SMP dan SMA karena memang masa remaja itu masa di mana organ tubuh lainnya itu cukup berkembang gitu ya masa pubertasnya itu kan ada sehingga dia membutuhkan banyak nutrisi untuk bertumbuh dan berkembang untuk organ-organ reproduksinya untuk hormon-hormon pertumbuhannya itu mulai tumbuh berkembang bertumbuh pesat di masa-masa remaja. Nah, ini sudah cukup populer gerakan aksi bergizi. Jadi nanti kalau teman-teman turun lapangan, ada sekolah gitu misalnya ya. Ya udah, gimana kalau kita cek dulu yuk gimana program gerakan aksi bergizinya. Apakah gerakan aksi bergizinya itu cukup signifikan, berhasil, rutin dilakukan? Kalau enggak, ya udah, ayo gaungin lagi gerakan aksi bergizinya supaya remaja ini tidak mengalami kurang energi kronis atau mengalami anemia ya. Karena kalau udah anemia dan kurang energi kronis ketika dia hamil, dia susah banget ngejarnya gitu ya. Jadi akan lebih mudah, lebih efektif gitu ya memberikan edukasi atau pemberian gizi kepada remaja gitu ya. Karena investasi sekarang gitu ya, mereka 10 tahun lagi akan menjadi ibu hamil gitu. Jadi ada banyak angka kejadian TT anemia pada ibu hamil yang berhasil kita turunkan kalau kita berhasil dalam gerakan aksi bergizi gitu ya. Terus ini juga capaian screening ya dan capaian remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, ini faktor prenatal juga mempengaruhi angka stunting ya. Jadi ANC itu standarnya dilakukan minimal 6 kali selama masa kehamilan dengan 2 pemeriksaan oleh dokter pada trimester K1 kunjungan pertama dan K5, termasuk menggunakan USG terbatas ya. Jadi inilah pentingnya ya ANC. Jadi diketahui kondisi si bayi, diketahui kondisi si ibu. Kalau dia tiba-tiba datang ke fasilitas pelayanan kesehatan pada saat dia mau melahirkan gitu ya, terus ketahuan ternyata bayinya pendek atau berat badan lahir rendah atau bahkan prematur, ini nggak akan ketahuan status gizi dari si ibu hamil karena tidak pernah termonitor pada saat dia hamil karena dia tidak berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan pada saat antenatal care gitu ya. Jadi bayi prematur pun berisiko tinggi menjadi stunting. Ini jadi bisa ketahuan ya bahwa pemeriksaan kehamilan dan konsumsi tablet tambah darah berdampak signifikan pada prevalensi stunting di usia 0 sampai 23 bulan. Gitu ya. Ini regresi linearnya. Kemudian konsumsi TTD-nya. Dan bertambahnya umur kehamilan setiap minggu akan menurunkan resiko stunting sekitar 2%. Jadi bayi yang prematur itu kan salah satunya disebabkan karena si ibunya kurang gizi, gitu ya. Sedangkan bertambahnya umur kehamilan setiap minggu itu bisa menurunkan resiko stunting, gitu ya. Kemungkinan terjadinya stunting itu akan menurun. Jadi ibu-ibu hamil yang sehat, yang dia lahirannya di usia 42 minggu, 41, 40, 41, 42, dengan berat badan bayi yang cukup, lebih daripada 2,5 dan lebih dari 48 kilo, ini akan menurunkan risiko terjadinya stunting. Ya, oleh sebab itu, kenapa ANC atau kunjungan antenatal care, kunjungan kehamilan ibu hamil di fasilitas kesehatan, itu merupakan media hal yang efektif dan efisien untuk menurunkan stunting. Nah, kemudian bagaimana strategi Kementerian Kesehatan untuk menetapkan rekomendasi pemberian makan bayi dan anak gitu ya, berdasarkan standarnya. Standarnya PMBA. Jadi kita ada standar pemberian makan bayi dan anak. Yang pertama, inisiasi menyusu dini. Kenapa sih IMD ini penting? Karena IMD ini menentukan mempengaruhi keberhasilan ASI eksklusif. Ya kan selama 6 bulan bayi itu tidak akan mendapat makanan selain ASI. Jadi ASI adalah sumber utama.
bayi bergantung sekali dengan ASI. Nah, apa yang menyebabkan bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif adalah si bayi kesulitan untuk menyusui salah satunya atau si ibu kesulitan menyusui. Nah, kesulitan-kesulitan ini bisa terdeteksi atau akan lebih mudah ibu menyusui ketika si bayi itu melakukan inisiasi menyusui dini. Ya, jadi pertama karena si bayi terbiasa dari dia di kandungan, kemudian dia menyusui di luar tubuh ibunya. Dan yang kedua, si bayi terbiasa untuk menyusui. Kemudian yang ketiga yang paling penting, kadar kolostrum atau zat gizi penting dalam ASI itu ada pada saat ibu setelah melahirkan, gitu ya. Sebut aja seminggu pada saat melahirkan itu merupakan ASI emas, cairan emas. Jadi warnanya pun lebih kental, warnanya bisa kekuningan gitu ya, karena menunjukkan kadar lemak dan protein yang cukup tinggi. Nah, itu merupakan zat yang sangat penting untuk si bayi, gitu ya. Karena memang ASI pada saat usia 6 bulan merupakan zat utama yang dibutuhkan oleh bayi. Kemudian dia ASI eksklusif, gitu ya. Nah, ASI eksklusif ini juga dipengaruhi oleh kadar gizi dari si ibu. Jangan sampai nanti si ibunya kurang gizi. Oke. Kemudian yang ketiga, setelah dia 6 bulan, dia tetap mendapatkan ASI, tapi dia harus mendapatkan MPASI. Kenapa harus? Karena ASI di usia 6 bulan lebih itu sudah bisa dibilang tidak cukup menyediakan kalori energinya pada bayi usia 6 bulan, sehingga dia diperlukan ya Bu. Sehingga dia memerlukan makanan tambahan atau makanan pendamping ASI, gitu ya. Nah, tapi tetap ASINya dia diberikan sampai dengan 2 tahun. Nah, jadi prinsip dari pemberian makan bayi dan anak itu cukup memberikan kecukupan pemenuhan gizi anak gitu ya. Ada 1000 hari pertama kehidupan. Kalau 1 tahun itu ada 300 hari gitu ya, berarti 1000 hari itu ada di istilahnya di periode 3 tahun pertama gitu ya. Jadi kalau 3 tahun pertama kita berhasil mengedukasi atau kita berhasil memberikan layanan konseling gizi pada ibu hamil untuk nantinya di 3 tahun pertamanya bisa ASI eksklusif, kemudian memberikan makanan MPASI yang beragam dan melanjutkan ASINya, maka ini akan ini menjadi efektif gitu ya dalam artian bagaimana cara kita mencegah terjadinya stunting. Nah, kemudian keragaman MPASI yang tadi disampaikan di slide pertama, jadi ini sangat penting ya, contohnya seperti apa. Jadi ada makanan pokok itu boleh diubah-ubah dari beras, ganti gandum, ganti biji umbi, kemudian jadi akar-akaran. Kemudian kacang-kacangan bisa diganti menjadi kacang hijau, kedelai, tahu, dan tempe. Kemudian daging. Daging itu bukan hanya sapi ya, tapi bisa juga unggas, ada ikan, makanan laut, ada ayam. Ada telur ayam, ada telur ayam bebek, ayam puyuh, telur ayam, dan telur puyuh. Kemudian susu dan produk olahan susu gitu ya. Kemudian sayur dan buah yang kaya vitamin A, yang murah-murah aja misal wortel, sayur hijau tua, pepaya, mangga, dan yang terakhir adalah sayur dan buah lainnya, ya. Kenapa kecukupan gizi ini penting? Karena kecukupan gizi setelah lahir berhubungan signifikan dengan stunting gitu ya. Mulai usia 6 bulan, bayi membutuhkan MPASI. Kemudian memastikan keberagamannya. Kemudian hanya tiga provinsi di Indonesia yang bayinya makan makanan bergizi lebih daripada 50%. Yang lain itu masih belum bervariasi. Jadi bisa jadi dia dapat cuma nasi sama sayur, nasi sama protein. Jadi tidak bervariasi. Sebenarnya variasi itu tidak perlu banyak ya, yang penting sedikit aja cukup lah. Cukup, namun dia bervariasi.
Nah, ini terkait dengan imunisasi gitu ya. Jadi prevalensi stunting lebih tinggi pada yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap ya. Jadi anak-anak yang tidak imunisasi lengkap itu rata-rata dia akan lebih mudah terinfeksi gitu ya. Kemudian kalau mudah diinfeksi kayak tadi saya sampaikan dia akan lebih mudah sakit. Kemudian kalau orang sakit dia sudah sulit untuk makan, ini minus lagi gitu ya. Nah, ini sebelah kanan itu list-list jadwal imunisasinya. Kemudian ini adalah hasil intervensinya ya. Ibu tadi Nabila nanya, apakah tidak bisa dicegah? Bisa Nabila. Ini contohnya. Kalau dia ANC gitu ya, intervensi tunggal ya atau bersama. Kalau dia ANC doang, angka stuntingnya turun 26,7%. Efektif ya. Kalau dia plus TTD, dia turun lagi. Terus kalau angka kejadian ya, ini angka kejadiannya. Bukan dapat menurunkan. Nah, kalau dia banyak ini, dia bisa menurunkan sampai 16%. Gitu. Ini contoh teorinya dari analis. Oh. Nah, ini saya ingatkan lagi, stunting itu tidak terjadi secara tiba-tiba, makanya dia perlu dipantau oleh kader dan juga tenaga kesehatan, dan perlu dicek apakah dia apa namanya mengalami resiko atau masalah gizi atau tidak. Bentar, teman saya. Ya, oke. Jadi dia berat badannya awalnya nggak naik. Kan dia harusnya kalau di kurva hijau kan naik, naik, naik kan kurvanya naik ke atas ya. Dia nggak naik yang kuning. Terus nanti gizi kurang, gizi buruk dia jatuhnya di yang merah. Nah ini akhirnya nanti dia jadi stunting ya. Jadi sebenarnya kalau dia masih tidak naik, nah apa saja intervensinya? Contoh kalau berat badan tidak naik, jadi puskesmasnya puskesmasnya mendapatkan intervensi. Kenapa dia tidak naik? Terus di posyandunya dia dapat pemberian makanan tambahan lokal selama 2 minggu, gitu ya. Kalau itu yang untuk nggak naik doang. Kalau yang kurang, nanti dia dapat PMT lokalnya 4 minggu untuk diintervensi. Apakah dia sudah kembali ke jalur normal atau belum? Nah, kalau yang gizi kurang, ditambah 8 minggu. Kemudian kalau gizi buruk, itu berarti puskesmas dan rumah sakit terlaksana gizi buruk. Jadi dia dirujuk langsung ke gizi buruk. Nah, ini adalah target ya, target penurunan stunting. Cukup berat ya, di tahun ini kita mesti bisa menurunkan stunting sampai dengan 14% dari 21,5% ya. Jadi ini tugas teman-teman semua nih, support dari Kemenkes. Nanti kalau praktik lapangan, tolong diingat apa saja intervensi spesifik yang bisa melakukan stunting. Teman-teman bisa bantu ke arah sana untuk capaiannya. Ini yang tadi. Nah, ini kondisinya ya yang tadi modelingnya ya. Jadi kalau kita targetkan di tahun 2045 gitu ya. Jadi ini sekitar hampir 20 tahun ke depan gitu ya. 20 20 tahun ke depan itu prevalensi stuntingnya turun jadi 5% gitu ya. Jadi tambahan. Jadi untuk menargetkan supaya 2045 prevalensi stuntingnya hanya 5% gitu ya. Jadi tambahan balita stunting itu harus dikurangi tiap tahun. Minimal 315 tahun. Jadi sehingga jadi 900.000 aja. Ini sudah ada modelingnya ya. Slide-nya dari Prof. Iwan, beliau itu pakar gizi dan ahli dari UI dan Rekonstruk. Jadi ini balita underweight dan wasting dari tapi belum stunting ya di tahun sebelumnya misalnya 1.800.000. Nah, berarti di tiap tahun itu biasanya penambahannya itu kalau mau dia turun 5%, penambahannya itu hanya 900.000 aja, jangan lebih dari 900.000. Ya. Nah, penambahan ini dia diintervensi, diberikan PMT, pemberian makanan tambahan untuk balita underweight dan wasting.
Yang ini juga. Nah, nanti dia jadi turun nih 1.800.000, dia tuh cuma 900 doang yang baru. Jadi dia turun separohnya. Kalau diintervensi, PMT-nya itu bisa turun ya. Nabila, ini pertanyaanmu. Dalam artian kalau dia diintervensi, apakah turun? Bisa turun nih. Contohnya di modeling ini, dia turun jadi separohnya. Nah, kemudian dari segini nih harus dikurangi 315. Jadi 1.215 kan. Jadi dia hanya turun, harus jadi turun 900. Nah, ini ada yang meninggal atau yang pulih ini 10% dikeluarin. Ini kasus-kasus tertentu aja. Jadi harus dikurangi. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah efektif pemberian makanan tambahan lokal? Sangat efektif ya. Jadi kalau yang tidak mengalami kalau dia dapat PMT 2 minggu, maka dia mengalami kenaikan berat badan. Ya, kalau dia apa namanya, ini kan BB-nya tidak adekuat, BB tetap atau BB turun. Kalau dia underweight, maka dengan PMT 2 minggu, 74,1% itu berubah menjadi BB cukup ya. Jadi makan 2 minggu ini dikejar, ini nanti bisa jadi BB-nya jadi cukup. Nah, kemudian kalau moderate wasting atau PMT gizi kurang, setidaknya 4 minggu ya, pemberian makanan tambahannya 4 minggu. Sehingga nanti balitanya dapat gizi cukup. Jadi dia naik dari wasting ke gizi cukup. Dan nanti dari cukup dia bagaimana bisa jadi normal. Gitu. Nah, ini sih sebenarnya capaiannya aja, target dan capaiannya setiap tahun. Ini perlu dimonitor. Kemudian pengukuran dan intervensi serentak. Ya, ini salah satu kebijakan yang melibatkan lintas sektor ya, teman-teman semua ya. Jadi pengukuran dan intervensi serentak untuk pencegahan stunting, yaitu terlaksananya gerakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu. Tujuan khususnya ibu hamil dan ibu balita atau calon pengantin ya, tadi yang calon jadi ibu hamil itu datang ke Posyandu ya. Kemudian ibu hamilnya diukur lingkar lengan atas yang di sini, upper arm circumference. Itu juga merupakan salah satu tanda kek. Apakah ibu hamil ini kek atau tidak. Kemudian ditimbang berat badan dan diukur panjang badannya dengan alat yang terstandar atau terkalibrasi ya. Kemudian ibu hamil dan balita terdeteksi masalah gizinya ya. Kemudian kalau ada masalah gizi, dia segera dirujuk ke puskesmas yang tadi saya sampaikan. Kemudian di puskesmas diverifikasi status gizinya, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan intervensi apakah 2 minggu atau 4 minggu. Kemudian selain dia mendapatkan pemberian makanan tambahan, dia juga mendapatkan edukasi. Ibu makannya begini, mesti beragam, porsinya segini, gitu. Jadi ibunya tuh jadi tahu, oh berarti kalau saya di rumah makannya mesti seperti apa. Kemudian saat ini juga mendapatkan bimbingan perkawinan di KUA nih teman-teman yang siap menikah. Nanti datang ke KUA juga dapat edukasi terkait dengan kesehatan. Kemudian Catin mendapatkan pemeriksaan kesehatan berupa tinggi badan, berat badan dan lingkar lengan atas ya. Jadi salah satu diet bukan diet ya, salah satu program hamil itu adalah membesarkan lingkar lengan atas gitu ya, atau mengecilkan. Ya enggak mencegah sih enggak ya, tapi ada kasus wanita-wanita atau calon pengantin itu yang dia terlalu kurus sehingga dia sulit hamil karena nutrisinya kurang gitu ya, atau ketika dia kurus dia hamilnya anaknya bayinya lahir rendah. Tuh makanya teman-teman mesti dicek apakah lingkar lengan atasnya itu dia di bawah normal atau tidak. Kemudian mendapatkan pendampingan terkait dengan elektronik siap nikah dan itu kayak aplikasi aja. Nah, ini 10 arahan Kemendagri ya, karena dia udah lintas sektor. Karena Posyandu itu di bawah Kemendagri nih teman-teman semua ya. Jadi Posyandu itu bukan milik puskesmas, bukan milik bukan berkoordinasi langsung gitu istilahnya dengan Kemenkes, tapi berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi memastikan pendataan. Jadi kalau nggak didata gimana kita tahu gitu ya. Kemudian memastikan sasaran, mendapatkan pendampingan dan datang ke Posyandu.
Kemudian yang ketiga, alatnya benar. Yang keempat, kadernya bisa terampil, gitu ya. Kemudian kadernya juga bisa menggunakan alat antropometri yang benar. Kemudian intervensinya tepat sasaran, yang bermasalah gizi. Kemudian mendapat edukasi, kemudian dicatat, gitu jadi monitoring. Kemudian tersedia pembiayaan pelaksanaan pengukuran kalau nanti dirujuk ke Pasienkes. Ini dukungan lintas sektor kementerian-kementerian terkait dengan pencegahan stunting. Nah, ini capaian hasil intervensi serentaknya ya, jumlah balita diukur dan sebagainya udah tercatat gitu ya, karena sehingga kita bisa menjadikan baseline dan target. Jadi gerakan intervensi serentak pencegahan stunting itu adalah aksi serentak bersama pencegahan stunting melalui pendataan, benar ya, pendataan di EPPBDM, penimbangan, pengukuran, gitu ya, edukasi, validasi, dan intervensi bagi seluruh ibu hamil dan balita secara berkelanjutan. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak, teman-teman semua? Silakan yang mau bertanya atau memberikan resume. Saya tunggu teman-teman sambil saya. Ya, Hana silakan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Tadi dijelaskan bahwa ASI itu merupakan bentuk pemenuhan gizi pada bayi. Ya. Nah, jika terjadi suatu kondisi yang mengharuskan bayi tersebut diberikan susu formula, apakah hal ini akan memberi efek atau dampak untuk pertumbuhan selanjutnya pada bayi tersebut, Ibu? Ya, baik. Jadi, susu formula itu tidak menjadi rekomendasi ya sebenarnya ketika status gizinya buruk atau kurang ya. Karena yang tadi kita lihat pemberian makanan tambahan lokal ya. Kecuali dia memang di kasus-kasus klinis yang dia perlu percepatan dan sebagainya. Jadi kebijakan itu perlu memikirkan banyak hal. Pertama, susu formula itu cukup mahal. Kemudian yang kedua, kandungan gulanya itu melebihi sebenarnya ya, melebihi dari yang disarankan. Kemudian yang ketiga, dia tidak alami. Sehingga akhirnya pemerintah memberikan kebijakan pemberian makanan tambahan lokal ya. Jadi diinput dengan makanan. Karena apa? Karena dengan makanan manusia atau bayi yang baru belajar makan gitu ya, itu dia akan belajar menggerakkan mulutnya, menggerakkan seluruh organ pencernaan. Jadi makan itu bukan hanya masalah memasukkan gizi ke dalam tubuh, tapi makanan itu juga adalah proses belajar si bayi untuk bisa bagaimana beradaptasi dengan makanan tertentu, gitu ya. Dan bahkan bisa merangsang otak untuk mendapatkan sinyal-sinyal yang baik. Contohnya gini, kalau kita terbiasa makan makanan sehat, maka otak akan mengenali bahwa oh ini makanan sehat, oh ini bagus untuk tubuh. Tapi kalau kita terbiasa makan makanan yang tidak sehat, otak akan mengenali ini sebagai makanan satu-satunya. Dia akan menjadi pilih-pilih makanan, kemudian dia tidak akan suka makanan yang sehat. Jadi ini makan itu bukan hanya proses memasukkan nutrisi atau kayak susu formula kan dia hanya kayak proses memberikan nutrisi ya, gitu. Tapi apakah rekomendasinya masih tetap dipakai? Ada yang dipakai ya dalam batas pengawasan ketat dokter, gitu. Tapi tidak menjadi kebijakan kesehatan masyarakat. Kebijakan masyarakat umum itu tidak. Ini yang kedua, susu formula itu dari banyak hasil penelitian gitu ya, yang tidak diawasi oleh ahli nutrisi atau ahli gizi atau dokter secara ketat, dia bisa menyebabkan overweight pada bayi balita dan anak-anak gitu ya. Jadi susu formulanya kan juga kan masyarakat nggak tahu susu formulanya seperti apa. Memang dalam kasus tertentu, jadi setelah tadi posyandu merujuk ke puskesmas merujuk ke Pasienkes, rumah sakit rujukan, bisa. Tapi untuk kebijakan public health atau kesehatan masyarakat yang mencakup banyak orang di puskesmas misalnya, maka diberikan
PMT, pemberian makanan tambahan lokal yang alami, gitu ya. Sedangkan susu formula itu dia mesti di bawah pengawasan dokter yang ketat untuk kasus-kasus klinis tertentu. Makanya dia tuh yang udah puskesmas tidak bisa handle, yang bisa handle hanya dokter spesialis bisa aja di rumah sakit. Itu sih karena saya bisa. Terima kasih Bu atas jawabannya. Saya catat dulu ya yang tadi bertanya ya. Lupa. Jadi ya teman-teman ya. Kayaknya saya lihat tuh teman-teman tertarik ya sama masalah gizi ya, atau mungkin karena jurusan gizi ya, lebih lebih aktif gitu. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi targetnya kan di serentak 100% balita ditimbang dan diukur panjang badannya ya. Kemudian ibu hamil juga diukur lingkar lengan atasnya. Nah, gimana caranya supaya mereka mau datang ke posyandu? Itu ya ada pergerakan masyarakat, digerakkan oleh pemerintah desa, oleh PKK, dan kadernya. Nah, kalau ternyata ditemukan kasus permasalahan gizi atau merah ini, contoh, kan sampai nunggu 2 bulan. Kalau dulu namanya 2L, tidak naik 2 bulan. Tapi sekarang ketika 1 bulan tidak naik, itu udah harus dikategorikan bermasalah. Ini semua balita itu dicek ulang di puskesmas. Jadi posyandu itu kalau ada yang apa tadi yang tadi Tata nanya ya, gimana Bu? Kan itu tipis-tipis ya batasnya. Nanti ketika dia tidak naik, pokoknya udah nggak naik aja atau dia di kurva yang kuning yang tidak hijau, dia harus segera dirujuk ke puskesmas. Nah, status apakah dia stunting, apa BB kurang ya. Kalau dia stunting itu harus segera dirujuk ke rumah sakit ya. Dia harus dirujuk ke rumah sakit mendapatkan pengawasan dari dokter. Kalau gizinya yang tadi PMT 2 minggu, 4 minggu. Nah, kalau BB tidak naik, baik gizi kurang atau gizi lokal, maaf, tata laksana gizi buruk beda ya dengan PMT. Jadi ada tata laksananya sendiri, ini lebih ke arah klinis. Kemudian kalau tidak naik, kurang dan gizi kurang, ini ada periksa dokter. Nanti ibu hamil kek juga dengan PMT lokal, gitu ya. Jadi ini intervensinya sedalam apa tata laksananya. Kemudian tadi kan kita belajar intervensi spesifik ya. Nah, sekarang kita belajar intervensi sensitif. Sensitifnya contohnya apa? Keluarga miskin dengan balita bermasalah gizi dan bumilkek mendapatkan bantuan sosial. Ya, ini cukup signifikan berpengaruh ya, karena keluarga miskin ketika dia bisa mendapatkan bantuan, maka dia akan memiliki kemampuan untuk membeli protein lebih banyak. Kemudian yang kedua, keluarga balita bermasalah gizi dan bumilkek di kecamatan rawan pangan mendapatkan bantuan pangan, gitu ya. Jadi dia tidak dia bermasalah apa namanya gizinya karena di daerah tersebut tuh sulit banget atau rawan pangan, makanan bergizi itu sulit ditemukan. Contohnya di pegunungan terpencil, kemudian di pantai-pantai yang miskin itu dia tidak punya sayuran misalnya, tapi dia penuh dengan protein misalnya. Jadi ada bantuan pangan gitu ya, subsidi pangan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, balita bermasalah gizi dan bumilkek memiliki jaminan sosial. Jaminan sosial itu contohnya kalau nanti dia sakit, itu dia bisa ke puskesmas gitu ya. Jadi dia kan kalau di puskesmas gratis, dia mendapatkan obat gratis. Segera sembuh, segera makan banyak. Kalau dia tidak mendapatkan jaminan, maka di puskesmas dia akan bayar. Kalau dia berpikir bayar, dia tidak akan ke puskesmas. Dalam artian, anaknya sakit itu dibiarin aja. Dengan misal, dengan self medication ya, atau beli obat sendiri, atau mungkin minum herbal-herbal yang bisa jadi ini memperlambat, bisa sembuh, kemungkinan besar bisa sembuh, tapi tidak secepat ketika dia datang ke puskesmas, karena ditangani oleh ahlinya, gitu ya. Kalau dia tidak cepat sembuh atau agak lebih lama sembuhnya, maka intake makanannya kan nggak secepat orang sehat, gitu ya, sehingga dia akan tambah minus lagi status gizinya. Ya. Kemudian yang terakhir, keluarga balita bermasalah gizi dan bumilkek mendapatkan akses sanitasi dan air bersih. Jadi sama ya, kalau sanitasi yang tadi terkait dengan buang air besar di jamban, dan kalau air bersih, coba ini saya tanya nih teman-teman, kira-kira apa hubungannya air bersih dengan permasalahan gizi pada bayi balita? Yang bisa jawab saya kasih reward. Ya, silakan.
Yuk, siapa yang bisa jawab? Nabila Konsa, silakan. Waduh, 2 kali ini dia ribetnya. Enggak, silakan Nabila. Eh, Oke, izin menjawab nih, Bu. Ya. Tadi sempat dijelaskan kalau misalkan air itu berpengaruh ke balita, soalnya kalau ketika keluarganya itu nggak buang air di jamban, itu airnya bisa tercemari, terus berpengaruh ke makanannya, terus konsumsi airnya, sama penyebaran penyakitnya gitu. Penyebaran Kayak penyakit. nanti akan berpengaruh, si balita ini bisa terkena diare, dan masalah kesehatan lainnya. Kurang lebih Ya, begitu, ada Ibu. satu lagi nih, nggak apa-apa, makasih Nabila. Ada satu lagi, cuci tangan. Ya, jadi kalau dia cuci tangannya itu dia nggak bisa cuci tangan. Kalau dia tidak cuci tangan, maka penyakit yang menyerang yang terkait dengan penularan air atau contohnya bukan hanya terkait diare, tipes atau dengan saluran pencernaan gitu ya, tapi bisa jadi ke penyakit saluran pernafasan, penyakit virus, infeksi lainnya itu lebih banyak gitu ya. Jadi jangan lupa cuci tangan pakai air bersih itu sangat signifikan ya mencegah penyakit. Terima kasih Nabila Konsa. Oke, nah ini sekarang saya minta tolong salah satu untuk membaca. Ratna Fitrianti ada? Nggak ada. Firsa Dwi Putri? Firsa nggak ada? Ada siapa nih? Fania Elisia ada? Fania? Oh ini yang buka kamera aja deh. Alvina Yulia Purandini ada? Vin? Oh kameranya ditutup. Fajarotul Fitri? Ya, Ya, tolong baca nomor 1 sampai 5 dan judulnya ya. Silakan sayang. ya. Yang pertama, memastikan ada di daerahnya untuk menjadi sasaran. Yang kedua, memastikan seluruh ibu hamil dan balita datang ke posyandu. Yang ketiga, memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu. Yang keempat, memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk ibu hamil dan balita. Yang kelima, memastikan penimbangan dan pengukuran menggunakan alat antropometri standar. Oke, makasih Fajarotul. Sekarang lanjut ke 6 sampai 10. Mohon dibaca. Siti Mufarroha. Dwi Aprilia Rahmawati. Dwi Nabilah Egalita. Dwi Aprilia bisa baca? Iya, Ibu. Ya, silakan nomor 6 sampai 10. Nomor 6, memastikan intervensi PMT pangan lokal diterima ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi. 7, memastikan seluruh ibu hamil dan balita diberikan edukasi di posyandu. 8, memastikan pencatatan hasil pembuangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi di hari yang sama. 9, memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi serentak. 10, memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas. Ya, makasih Dwi Aprilia. Oke. Nah, ini sekarang kita belajar alat pengukurannya apa aja. Intervensi serentak gitu ya. Jadi kalau di sini posyandu balita ditimbang berat badan dan diukur banyak badannya. Kemudian ibunya juga diukur. Nah, ini alatnya ini sama ya. Oh, ini sama, Mak. Nah, ini persiapan intervensinya ya. Kalau di provinsi itu ada tim provinsi, dia kegiatannya melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan, memfasilitasi dan meneruskan informasi terkait pelaksanaan kegiatan. Yang nomor 4, Leana Ameliora Purnama ada? Leana? Oke, nggak ada. Ya, Leana? Leana saya? Iya, Iya, Bu. nomor 4 A sampai G. Yang
TTPS tingkat provinsi. Kegiatannya yang pertama, melakukan sosialisasi dan orientasi kegiatan. Yang kedua, memfasilitasi dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga, menentukan informasi terkait pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, memastikan pembagian penanggung jawab anggaran untuk A. Ketersediaan data. B. Pelaksanaan bulan intervensi serentak di Posyandu. C. PMT pemulihan pangan lokal. D. Kunjungan rumah balita mendapat PMT pemulihan. E. Pendampingan rujukan kasus. F. Rapat koordinasi rutin. G. Bantuan pendukung lainnya. Iya, makasih Diana. Sama-sama, Bu. Ini untuk tim persiapan intervensi serentak ya di tingkat provinsi. Nah, sekarang bagaimana di tingkat kabupaten kota? Sedikit aja, minta tolong. Bentar. Makasih Liana dan teman-teman yang udah bacain. Celina Syahrani. Celina yuk dibaca. Masih mute, Neng? Nah, Dibaca yang kegiatannya ini langsung, Ibu. iya kegiatan. Baik, pada kegiatannya yang pertama memastikan ketersediaan alat antropometri, mengordinasikan cek kelayakan alat antropometri, memastikan kesiapan penganggaran PMT pemulihan pangan lokal, kemudian mengoordinasikan pelaksanaan penilaian keterampilan kader, dan yang terakhir menyiapkan media edukasi. Siap, terima kasih Celina. Sama-sama. Ya, ini untuk tingkat kabupaten kota ya. Jadi dia dipastiin dulu alatnya, dikoordinasi layak enggak, siap enggak anggarannya, terus pelaksanaan penilaian keterampilan kadernya itu udah pada siap belum, disiapin media edukasinya. Ya, lanjut. Lailatus Sifa, Neng. Iya. Makasih ya, Neng. Udah buka kamera dari tadi. Tolong dibaca, Neng. Puskesmas dan kader. Dibuka dulu mute-nya. Masih mute. Kok hilang Lailatus Sifa? Ya, untuk Oh ya. Maaf Ibu, ini suara saya kedengeran nggak ya? Nah, kedengaran sekarang. Nah, sekarang udah. Tadi sempat freeze. Yuk. Untuk yang tingkat kader, kegiatannya itu ada berkoordinasi dengan puskesmas untuk cek kelayakan alat antropometri yang dimiliki. Yang kedua, ada menginformasikan kegiatan intervensi serentak kepada keluarga yang memiliki ibu hamil dan balita. Yang ketiga, menyiapkan kader yang mahir menimbang dan mengukur. Yang keempat, menyiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk kegiatan intervensi serentak. Ya, selanjutnya ada menyiapkan PMT penyuluhan kaya protein hewani untuk pelaksana. Terus ada lagi berkoordinasi dengan kepala desa dan puskesmas untuk pembagian tugas pada kegiatan posyandu, kunjungan rumah, edukasi, dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita bermasalah gizi. Ya. Terima kasih Lailatus Sifa. Jadi sama ya. Jadi sebenarnya peran-perannya di tingkat provinsi, kabupaten kota, sampai puskesmas itu hampir sama menyiapkan. Hanya yang paling banyak tugasnya itu kalau kita lihat kan di kader ya, ada kader posyandu, kader pemberdayaan masyarakat atau kader TPK, itu dia koordinasi dengan puskesmas. Dia infoin, ibu-ibu, yuk ada penimbangan yuk, ibu hamil dan balita, ada pengukuran lila ibu hamil. Yuk ibu-ibu kader nih, nanti yang timbang ya, yang udah kemarin dilatih penimbangan, yang udah mahir. Yuk kita cek dulu alat tulisnya, kelengkapan lainnya ada apa enggak. PMT-nya udah dimasak belum? Yang kemarin udah dibelanjain, ini mau dimasak. Kemudian nanti mereka berkoordinasi dengan kepala desa, puskesmas,
untuk pembagian tugas dan makanan tambahan pada ibu hamil dan balita bermasalah gizi. Ya, jadi yang ada di lapangan tuh sebenarnya kader ya. Ini kita udah belajar tuh di sistem pelayanan kesehatan terkait dengan posyandu. Terus kemudian udah belajar kan keterampilan kader. Jadi kader emang cukup banyak tugasnya. Yang terakhir dinas kesehatan ini di mana? Ini udah kayaknya kabupaten kota ya. Ya, bentar ya teman-teman ya. Sama nggak sih? Kan ini dekat. Oh, ini untuk kasusnya ya. Kalau untuk kasusnya, oh ini untuk ininya pendataan. Yuk, sekarang ini dibaca lagi teman-teman. Ini agak sedikit berbeda ya dengan yang tadi ya. Karena apa namanya? Siti Mariam, hai. Aduh kamu sepi banget Siti Mariam, biasanya rame. Biasanya nanya atau jawab. Tolong dibaca, Neng. Ya, untuk kegiatan dinas kesehatan itu, yang pertama memastikan pendataan seluruh ibu hamil dan balita yang ada di wilayah kerja untuk menjadi sasaran. Memastikan kehadiran ibu hamil terstandar tersedia di semua posyandu. Kemudian memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri, monitoring data pencatatan pemberian makanan tambahan, monitoring progres perbaikan intervensi, kemudian memfasilitasi bila masih ditemukan masalah dalam pelaksanaan intervensi sesuai kewenangan. Ya, terima kasih Siti Maria, Desa yang Puskesmas. Revana Asti, ya boleh sayang dibaca, dibuka dulu Mas. Yang Puskesmas ya. Iya, Puskesmas. Yang pertama, mendampingi proses penimbangan dan pengukuran ibu hamil dan balita. Yang kedua, dan balita. Yang ketiga, melakukan validasi data hasil penimbangan dan pemberian intervensi pada ibu hamil, KEK, dan balita bermasalah gizi. Yang kelima, berkoordinasi dengan kader untuk melakukan pemantauan harian dan pemberian kader untuk pencatatan BB dan TB mingguan. Dan yang ketujuh, melakukan pencatatan dan pelaporan kasus hingga intervensi. Terima kasih. Yang terakhir ya. Kader Gladiola, Halo. Pak, boleh dibaca? Yang Ya. pertama yaitu melakukan penimbangan dan pengukuran, melakukan edungan rumah untuk sasaran yang tidak hadir ke posyandu, melakukan rujukan bila ada risiko masalah gizi, memantau balita dan ibu hamil yang mendapat pengukuran mingguan ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan, melakukan pencatatan dan pelaporan, berkoordinasi dengan kepala desa dan puskesmas bila terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Ya, siap. Terima kasih. Ya, itu tadi teman-teman rangkaian persiapan ya untuk penimbangan, gerakan penimbangan serentak gitu ya. Yang merupakan salah satu kebijakan Kemenkes gitu ya, untuk memonitor pertumbuhan dan perkembangan bayi balita sehingga kasus gizi buruk, permasalahan gizi lainnya itu dapat terdeteksi dengan cepat gitu ya, sehingga lebih mudah diintervensi. Begitu materi kita kuliah hari ini. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Silakan kalau ada yang mau meresum semua materinya disampaikan atau mau bertanya, dipersilahkan teman-teman semua. Yuk, siapa yang mau tanya atau meresum, silakan angkat tangan. Ya, Maulidina Marta, silakan. Ibu, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Berdasarkan pengalaman saya, masyarakat di desa bagi ibu hamil, anak balita ini mendapatkan makanan tambahan seperti protein dan lain-lain. Sedangkan masyarakat di perumahan ini tidak mendapatkan makanan tambahan. Apakah memang ada perbedaan atau bagaimana ya, Bu? Oke, sebentar jangan ditutup dulu ya, Maulidina Marta. Mau ditanya dulu, apa nggak ke posyandu atau gimana? Waktu pengalaman mama saya sendiri ya Bu ya, bagi ibu hamil sudah didatengin bidan, sedangkan waktu saya magang di ahli gizi ini di desa sebelah bagi ibu-ibu yang hamil ini mendapatkan Ibu. Oke. Ini mungkin perlu ditanyakan ya sebenarnya hanya
terkait dengan pemberian makanan tambahan itu diberikan kepada ibu hamil dengan kondisi permasalahan gizi ya. Jadi yang hanya bermasalah gizinya saja. Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Terkait dengan anggarannya sebenarnya ada di anggaran puskesmas gitu ya. Anggaran puskesmasnya kan di puskesmas itu dia ruang lingkup wilayahnya itu kan kecamatan. Ada banyak desa gitu ya. Bisa jadi anggarannya sudah habis atau sasarannya lebih banyak daripada yang diusulkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ternyata anggarannya kurang gitu ya dari yang sasaran yang yang ada di wilayah tersebut ya berarti caranya adalah satu mengadvokasi desa. Desa itu memiliki alokasi dana desa atau dia memiliki anggaran tersendiri yang bisa diusulkan dalam bentuk PMT itu pertama. Yang kedua bisa meminta sponsor ya, minta sponsor dukungan CSR dari atau dermawan gitu ya dari perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan kecil nggak ada masalah di wilayah tersebut gitu. Jadi kalau misal banyak yang tidak mampu di daerah tersebut, berarti memang teman-teman bisa memberikan usulan-usulan pembiayaan terkait dengan itu diusulkan kembali, maksudnya diusulkan kembali dengan jumlah yang lebih akurat gitu ya, pas karena suatu wilayah kalau dia tidak mendapat PMT bisa dijadikan apakah tidak dianggarkan atau dia ada anggarannya tapi dia tidak cukup atau salah sasaran gitu misalnya yang diberikan justru kepada ibu-ibu yang dekat dengan kadernya saja atau seperti apa ini yang perlu ditelisik lebih lanjut Maulidia Marta gitu ya. Tapi solusi yang bisa diharapkan contohnya ya berarti advokasi ke desa, pengusulan di tahun selanjutnya, kemudian CSR perusahaan-perusahaan besar. Begitu Maulidia Marta. Oh iya Bu, baik, bisa paham. Ya, sama-sama. Yuk teman-teman yang bertanya silakan dipersilakan. Ada lagi atau memberikan resume? Bentar, pukul 11.10 ada kelas. Oh ya udah, nggak apa-apa teman-teman yang ada kelas bisa leave, izin dulu. Nah kita lanjut lagi sampai 11.30. Ya teman-teman yang lain silakan kalau ada pertanyaan atau mau resume. Oke, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada nggak nih yang mau nyampein resume terkait dengan materi kita hari ini? Oke, kalau nggak ada, boleh nih saya kasih pertanyaan ya. Dari dulu pertanyaannya. Karena ini opsi terakhir sebenarnya. Opsi terakhir. Nah, ini. Oke ya, saya tulis di chat ya. Saya bacakan juga. Sebutkan macam-macam. Sebutkan dan jelaskan. Dan jelaskan macam-macam intervensi sensitif jajanan stunting di Indonesia. Nah, coba, yuk, siapa? Angkat tangan. Sebutkan dan jelaskan macam-macam intervensi stunting, intervensi sensitif pencegahan stunting di Indonesia. Ayo. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Nggak harus lengkap, gak apa-apa, sebisanya. Lengkap lebih baik. Ya, Siti Mariam, silakan. Ini dari yang seingat saya yang tadi Ibu sampaikan sekaligus dari sedikitnya pengetahuan saya sendiri ya Ibu. Iya. Mohon maaf kalau tidak lengkap. Nah, tidak
Berarti lanjut. Ya, intervensi pencegahan stunting di Indonesia itu bisa dari peningkatan akses kan bahwa air bersih itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita dan kesehatan keluarganya juga. Kemudian bisa dari edukasi kesehatan dan gizi atau ibu-ibu yang di sekitarnya gitu juga bisa diedukasi tentang kesehatan dan gizinya. Kemudian juga akses pangan yang bergizi kayak yang tadi pangan tambahan gitu, makanan tambahan saat ada posyandu gitu. Hmm. Terus apa ya dilakukan gitu karena ini memang masalah yang krusial sekali tentang ekonomi mukiman juga bisa seperti di lingkungannya ini lebih banyak si infeksi atau yang kuman yang bisa menyerang balita. Apalagi yang terkena stunting itu kan lebih imunnya itu lebih rendah daripada balita lainnya. Begitu, Ibu. Oke. Yap, makasih Siti Mariam. Iya. Ada yang mau nambahin? Belum disebut sama Siti Mariam? Silakan Alia Eka Nabila. Baik, mau izin menambahkan sedikit dari jawaban Siti Mariam tadi. Nah, itu bisa dari screening anemia, terus bisa dari konsumsi tablet tambah darah pada atau ANC, ada juga konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil, ada juga pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kurang energi kronis atau KEK, ada juga pemantauan pertumbuhan balita, dan juga ada ASI eksklusif. Lalu ada pemberian MPASI kaya protein hewani bagi balita, dan juga ada tata laksana balita dengan masalah gizi seperti tidak naik berat badannya, berat badan kurang, gizi buruk, dan stunting. Juga ada peningkatan cakupan dan perluasan imunisasi. Yang terakhir ada PBI, pemahaman stunting termasuk pemicu bebas buang air besar sembarangan atau BABS. Makasih. Luar biasa, Alia. Ini cocok banget. Yap, makasih Alia. Benar banget terkait dengan intervensi apa namanya sensitif gitu ya. Pencegahan stunting itu dimulai dari sejak remaja, yaitu screening anemia, kemudian bagaimana memonitor ibu hamil, kemudian pemberian gizi ibu hamil kek, sampai nanti bagaimana dia ANC dan sebagainya, pemantauan tumbuh kembang bayi sampai dia bayi, kemudian sampai nanti dia berkeluarga, bagaimana kondisi rumahnya, apakah ada jamban, air bersih dan sebagainya. Oke, sip, makasih. Kemudian satu lagi ya pertanyaan, baru. Saya cari dulu. Oke. Siapa yang berani menjelaskan slide ini? Gampang banget nih. Ayo, jelasin doang. Gak perlu ini. Yuk. Siap. Ayo, ayo. Cepetan. Siapa nih yang berani, teman-teman? Menjelaskan saja dari yang hijau ke merah, dari sesuai arah anak panahnya lah ya. Adakah teman-teman? Siapa nih yang bisa jelasin? Ayo dong. Siapa nih yang mau jelasin? Nanti kalau di sini jadi begini. Nah, kalau jadi begini, ini nanti yang kasus yang begini ke sini, yang begini begini, nah, yang begini ke sini, yang ke sini ke sana. Tuh. Sehingga gitu. Kemudian ini. Yuk, siapa nih? Siapa mau jelasin? Nah, yuk, siapa kak? Ingat ya. Waduh. Linda Vidya Dinata mau jelasin Linda? Linda. Oh, kameranya tutup. Iya, Ibu. Ya, mau jelasin?
jelasin? Itu setahu saya saja ya Ibu ya. Ya, dibaca nih. Jadi yang pertama itu pergerakan oleh masyarakat atau ibu-ibu PKK atau kader untuk mengukur panjang dan menimbang balita, juga ibu-ibu hamil diperiksa seperti itu. Gimana nih, Lalu Linda, mengukurnya gimana? Pos? ibu-ibu kader atau pemerintah desa itu seperti mengukur panjang bayi, berat menimbang berat badan bayi, sama memeriksa ibu-ibu hamil seperti itu. Dan jika ada yang bermasalah dari balitanya atau ibu hamilnya itu bermasalah seperti kurang gizi, lalu stunting dan gizi buruk, itu akan dicek ulang ke puskesmas seperti itu. Iya. Lalu jika stunting itu akan dirujuk ke rumah sakit. Gizi buruk akan ditata laksana gizi buruk. Lalu jika berat badannya tidak naik, berat badannya kurang atau gizinya kurang, itu akan diperiksa ke dokter. Lalu jika ibu hamilnya KSG, itu akan dicek. Jika ibu hamilnya cek, itu akan di PMT lokal. Lalu untuk yang berat badan tidak naik, berat badan kurang, dan gizi kurang tadi, jika sudah diperiksa ke dokter, juga akan di PMT lokal. Terus tujuannya untuk apa? Supaya outcome-nya dibaca. Supaya ada penurunan jumlah balita stunting baru. Terus intervensi sensitifnya apa aja disebutkan? Intervensi sensitifnya ada keluarga miskin dengan balita bermasalah gizi dan Bumilkes mendapat bantuan sosial tunai atau non tunai. Lalu keluarga balita bermasalah gizi dan Bumilkes di Kecamatan Rawan Pangan mendapat bantuan pangan. Balita bermasalah gizi dan Bumilkes memiliki jaminan sosial. Lalu kekurangan keluarga balita bermasalah gizi dan Bumilkes mendapat akses sanitasi dan air bersih. Terus pelaksanaan pengukuran pada balita dan ibu hamil ini dilakukan di manakah? Di posyandu. Tuh. Terus intervensi serentaknya ini maksudnya gimana serentak? Ibu, saya kurang tahu. Ya apa-apa. Serentak itu maksudnya seluruh posyandu gitu melakukannya. Ya, jadi 100% balita diukur, ibu hamilnya juga diukur gitu ya, Linda, serentak. Dan banyak lintas sektor yang mendukung program ini. Ya, makasih. Nah, ini saya sampaikan dulu. Selamat untuk teman-teman yang sudah menjawab hari ini. Minta tolong boleh dikirimkan namanya dan akun yang akan dibelikan reward ya. Kirim ke PJ-nya ya. Ke PJ aja, jangan ke saya ya. Nanti saya WA satu-satu agak sulit. Ke PJ-nya aja, WA saya, listing nama akunnya itu diberikan ke saya. Jadi saya rekap dulu nih tadi saya sebutkan ya, Tata Priya, Nabila, Hana Khairunisa, Maulida Marta, Siti Maryam, Alia Eka Nabila, Amalinda Vidya Dinata. Oke? Itu ya. Nanti tolong teman-teman yang saya sebutkan namanya japri ke PJ kelas japri ke saya. Oke? Sampai ketemu besok insya Allah teman-teman di jam yang sama, jam 9.30 sampai 11.30 di hari Jumat. Oke, sebentar saya screenshot ya sebagai bukti dulu.
sebagai bukti kehadiran. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.